X dan Gen Z, tapi belum paham apa itu demokrasi dan ekonomi politik? Nah, kamu bisa simak video penjelasan berikut ini. Tahukah kamu demokrasi ekonomi dan politik ekonomi? Nah, buat kamu yang belum tahu, yuk sama-sama kita simak penjelasannya ya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan demokrasi ekonomi dan politik ekonomi adalah konsep-konsep yang saling terkait, membahas bagaimana ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, di sini ada definisi demokrasi. Merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak, kebebasan, dan partisipasi kepada rakyat dalam keputusan politik. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti rakyat berkuasa. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada dua bentuk partisipasi dalam demokrasi, yaitu secara langsung atau melalui perwakilan. Prinsip demokrasi memperbolehkan rakyat negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, di sini ada berbagai macam definisi demokrasi. Yang pertama itu pemerintah oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Nah, yang ketiga, pemilihan umum berkala. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah salah satu ciri utama demokrasi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi merujuk pada seperangkat nilai dan praktik yang mendasari sistem demokrasi dalam sebuah negara. Nah, di sini ada beberapa prinsip demokrasi yang umumnya diakui secara universal. Yang pertama itu ada kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dalam proses politik. Kedua ada kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang menjadi sumber legitimasi pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan terbatas. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi prinsip-prinsip demokrasi ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, kebebasan bersuara, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis. Nah, di sini ada juga demokrasi ekonomi berdasarkan konsep dan implementasi. Demokrasi ekonomi adalah konsep yang mencakup penerapan prinsip demokrasi dalam ranah ekonomi. Ide dasar di balik demokrasi ekonomi adalah memberikan kontrol dan partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti kepemilikan perusahaan, distribusi kekayaan, dan alokasi sumber daya. Nah, sedangkan implementasi demokrasi ekonomi bisa beragam, mulai dari kooperasi di tingkat lokal hingga model kepemilikan kolektif dalam skala yang lebih luas. Nah, di sini ada beberapa contoh dari konsep dan implementasi demokrasi ekonomi. Yang pertama ada keseimbangan. Demokrasi ekonomi berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua ada partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang ketiga, kesejahteraan bersama.
Tujuan demokrasi ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, pengawasan publik. Dalam demokrasi ekonomi, terdapat mekanisme pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, tujuan dari konsep dan implementasi demokrasi ekonomi yaitu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana keputusan ekonomi tidak hanya diambil oleh segelintir orang atau entitas, tetapi juga melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Dengan demikian, demokrasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperdayakan individu dalam proses ekonomi. Nah, di sini ada peran pemerintah dalam demokrasi ekonomi. Apa sih peran pemerintah dalam demokrasi ekonomi? Sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa peran utama pemerintah dalam konteks ini, meliputi yang pertama itu ada pengaturan. Pemerintah menetapkan regulasi untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian. Yang kedua ada intervensi. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mencapai tujuan sosial ekonomi. Yang ketiga itu memfasilitasi. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui program-program pemberdayaan. Dengan melaksanakan peran-peran ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang berpihak pada keadilan, inklusi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada interaksi antara politik dan ekonomi. Nah, apa sih interaksi antara politik dan ekonomi? Mengacu pada hubungan kompleks antara dua bidang tersebut. Ekonomi politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dalam konteks ini terdapat beberapa faktor-faktor interaksi antara politik dan ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan ekonomi. Keputusan politik mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan ekonomi pemerintah. Yang kedua ada preferensi pemilih. Kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi preferensi pemilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga ada distribusi sumber daya. Kekuatan politik berperan dalam menentukan alokasi dan distribusi sumber daya. Jadi, interaksi antara politik dan ekonomi merupakan fenomena yang penting dan kompleks dalam konteks pembangunan suatu negara dan kebijakan yang diambil baik dari sisi politik maupun ekonomi. Nah, di sini terdapat tantangan dan isu-isu dalam demokrasi ekonomi. Pasti ada ya. Nah, di sini tuh berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi dalam menerapkan sistem demokrasi dalam aspek ekonomi suatu negara. Contohnya diantaranya ada kelimpangan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dapat mengancam stabilitas demokrasi. Yang kedua ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan elit politik dan ekonomi dapat menghambat pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada globalisasi. Integrasi ekonomi global dapat membawa tantangan baru bagi demokrasi ekonomi. Nah, isu-isu lingkungan harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ekonomi yang demokratis. Nah, untuk mengatasi tantangan dalam demokrasi ekonomi, pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengaturan kebijakan ekonomi. Pemerintah perlu rancang kebijakan ekonomi yang mendukung partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan ekonomi, memperhatikan keadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, yang kedua ada pendekatan inklusif dalam ekonomi. Memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan bersifat inklusif, artinya mampu memperdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan. Yang ketiga, menyeimbangkan demokrasi ekonomi, keadilan, dan kepastian hukum. Penting untuk memperhatikan keseimbangan antara prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, dan kepastian hukum dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan tantangan dalam demokrasi ekonomi dapat diatasi sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.